Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Tentu saja kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan dapodik. Oke, untuk permasalahan kali ini saya mau bahas tentang aplikasi dapodik kita ketika dibuka tidak mau membuka atau tidak bisa ya, tidak bisa membuka. Selalu contohnya seperti ini ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya ulang lagi contohnya ketika saya membuka aplikasi Dapodik, ini Dapodik saya. Eh, Nah, situs ini tidak dapat dijangkau atau ini banyak ini kata-katanya lain-lain ya di sini. Tapi intinya adalah ketika kita klik di bagian ini aplikasi kita, eh, Dapodik kita tidak bisa membuka. Oke, ada beberapa langkah, tentu saja ikuti saja sampai selesai. Karena tidak hanya satu langkah, tetapi ada beberapa kemungkinan yang terjadi sehingga dapodik kita tidak bisa terbuka seperti itu. Oke, langkah yang pertama adalah tentu saja kita buka Chrome kita atau dapodik kita ini. Kita history dulu ya, clear history. Di sini ada klik di bagian sini. Di sini ada riwayat. Nah, di riwayat ini kita klik riwayat. Hapus data penjelajah. Nah, di sini. Oke, di bagian ini tolong diperhatikan ada dua yang harus kita hapus. Data dasar dan data lanjutan. Ini kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Inggrisnya pokoknya ini sebelah kiri dan sebelah kanan ini, terjemahkan sendiri. Nah, di bagian ini saya di data dasar dulu ya. Di bagian ini nih di klik yang semua yang all time ya. All time terus di sini dihapus. Kembali lagi ke history di bagian hapus data. Kita pindah ke sebelah sisi kanannya ya. Sisi kanannya terus kini kita pilih all time atau semua terus kita hapus. Ini bisa kita keluarkan. Oke, kita uji coba ya. Apakah masih bisa atau belum bisa? Atau sudah bisa atau belum bisa? Kita uji coba. Ternyata belum bisa. Kita lakukan langkah kedua. Langkah kedua ini mungkin di bagian ini ya, softwarenya. Softwarenya Dapodik. Kita bisa cek di sini, di bagian sini, di pencarian komputer kita ini. Kita ketikkan di sini service. Nah, setelah kita ketik service, di sini akan muncul seperti ini ya, service app ya, yang gambarnya roda bergigi ini. Kita klik saja. Oke. Setelah masuk ke sini, ini kita cari di sini yang namanya Dapodik Web Server dengan Dapodik DB. Jadi ada dua. Dapodik Web Server dengan Dapodik DB. Dapodik DB di sini sudah running ya. Tetapi biasanya kalau terkendala ini dua-duanya tidak running atau seperti ini semuanya. Oke, ini Dapodik web servernya tidak running. Nah, kemungkinan kendalanya di sini. Di sini ya. Ini langkahnya, kalau langkah baru artinya kita mengalami kendala dan kita belum tahu, biasanya di sini eh, off semua. Jadi tidak running di sini ya, tidak otomatis. Di sini nanti kita runningkan dulu. Kita klik di bagian sini. Di sini yang ini yang tidak running ya. Kita start. Oke. Nah, setelah start ini di sini juga seperti itu. Nanti kalau di sini tidak running, kita start juga. Oke, bisa dipahami ya. Terus setelah ini kita lakukan restart. Jadi laptop kita restart. Nah, klik kanan dan di sini kita lakukan restart laptop kita. Oke, ini tidak saya restart ya. Tapi nanti di restart seperti itu. Oke, ini kita kecilkan atau kita tutup boleh. Nah, ini punya saya masuk ya. Ini kita uji coba yang sini, kita ulang. Nah, ini masuk setelah saya
on kan, tanpa saya restart punya saya masuk. Tetapi kalau teman-teman terkendala itu di restart ya, di restart. Oke. Ini langkah satu clear history, keduanya kita lakukan cek di Dapodik DB service-nya ini. Terus ada langkah berikutnya nanti. Tapi coba saya cek punya saya dulu apakah bisa masuk apa tidak. Oke, punya saya masuk ya. Ini punya saya sudah bisa masuk, artinya sudah tidak terkendala. Jadi dua langkah punya saya bisa teratasi. Oke, untuk eh, selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini pengalaman saya ketika saya dulu menggunakan laptop yang Pentium 4 jadi. Kalau laptop yang i3 ya, i3 atau i7 itu kapasitasnya atau speknya sudah bagus ya. Jadi biasanya eh, untuk masalah seperti ini jarang terhambat. Oke, bisa juga terjadi ini karena hmm, laptop kita. Jadi laptop kita ketika kurang memadai atau spesifikasinya itu kurang bagus. Jadi misalnya biasanya itu laptop di Pentium 4 atau berapa ya di situ. Oke. Terus bisa juga terjadi dengan karena ini waktu mengunduh profil itu tidak sempurna. Bisa juga terjadi ketika ngunduh profil yang offline itu tidak sempurna. Jadi langkahnya mungkin kalau pertama ya kita lakukan clear history. Kita lakukan clear history. Belum bisa, kita lanjut ke lihat ke cek service. Service kita belum bisa. Nah, di situ kita bisa kalau memang di service tidak bisa, kita lakukan penginstalan ulang. Kalau ini di ajaran baru ya, di ajaran baru. Biasanya terjadi di ajaran baru kalau pengalaman saya dulu. Seperti itu. Kita bisa lakukan install ulang, kita ulangi lagi, profilnya jangan dipakai lagi, kita unduh lagi profil. Untuk cara mengunduh profil, tekniknya ada juga. Bisa cek di deskripsi video-video saya. Di situ ada cara dan teknik untuk mengunduh atau download profil lebih biasanya lebih bisa cepat diunduh atau bisa terbuka lah. Karena kan biasanya profil itu susah diunduh. Oke, di situ. Jadi untuk pengalaman saya pribadi itu laptop. Terakhir itu laptopnya. Laptopnya tidak mumpuni atau kurang bagus speknya di situ ya. Karena kalau yang cuman untuk ngeklik bagian masuk di sini saja, ini tidak menggunakan internet juga tidak apa-apa. Kalau hanya untuk masuk loh, untuk masuk di bagian sininya. Jadi biasanya terakhir karena laptopnya eh, tidak mampu. Mengatasinya bagaimana? Kalau saya dulu, saya di bagian C itu di C ya, di C-nya itu saya kurangi. Jadi bebannya biar berkurang. Biasanya di drive C-nya itu di sini ya. Nah, di drive C-nya ini, drive C-nya ini sudah terlalu penuh ini. Nah, ini biasanya saya kurangi, saya hapusi yang aplikasi-aplikasi tidak perlu atau yang bisa ditunda lah. Biasanya saya hapusi aplikasi yang berat di situ. Nanti setelah dikurangi ini bisa install ulang Dapodiknya. Oke, dengan syarat profilnya diunduh baru dan diinstal kembali. Oke, untuk yang masih oke. Jadi ini dikurangi ya. Aplikasi di sini dikurangi di C-nya ini, di C.
Oke. Cara mengurangi aplikasi tentu saja teman-teman mungkin paham ya. Kalau belum paham di sini ya, panel. Kita ketikkan saja panel di sini akan muncul namanya kontrol panel. Nah, di sini ada program, ini uninstall a program di sini ya. Oke. Nah, ini semua aplikasi yang di sini ini masuknya ke C ini semuanya. Ini ya, ada apa ini ya? Saya ini ada Embarcadero Delphi pemrograman ini juga saya pakai nanti saya mau buat pemrograman juga. Yang ringan lah ya. Eraport ada di sini, terus alarm, terus ada home player, di sini ada EP kamera dan masih banyak lagi aplikasi-aplikasi saya. Tentu saja aplikasi yang tidak digunakan, misalnya Nitro Pro ini belum terlalu digunakan, di uninstall dulu ya. Uninstallnya cukup diklik sini ya, klik sini terus ini diklik uninstall, nanti akan hilang. Jadi aplikasinya akan hilang. Ini bagi teman-teman yang baru ya, yang artinya yang belum paham. Di sini yang sudah paham ya minta maaf sebelumnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan menambah wawasan juga bagi saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video saya dan cek di deskripsi bagian bawah ada beberapa link yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman.